Saya, Ubah Hubaibie, akan menjelaskan tentang definisi keluhan nasabah. Pengertian keluhan pelanggan menurut Bell dan Ludington 2006. Keluhan pelanggan atau customer complaints adalah umpan balik atau feedback dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Penyebab keluhan nasabah. Masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan menurut Bell dan Ludington 2006. Keluhan pelanggan atau customer complaints biasanya dikarenakan masalah-masalah seperti lemahnya tanggung jawab atau responsiveness, lemahnya pertolongan dari staf perusahaan atau helpfulness, ketersediaan produk atau product availability, kebijakan perusahaan atau store policy, serta perbaikan pelayanan atau service recovery. Manfaat keluhan nasabah. Menurut Ciptono 2017, terdapat manfaat apabila kita menangani keluhan secara efektif, yaitu 1. Penyedia layanan mendapatkan kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungannya dengan pelanggan yang kecewa. Yang kedua, penyedia layanan bisa terhindar dari publisitas negatif. Yang tiga, penyedia layanan bisa memahami aspek-aspek pelayanan yang perlu dibenahi dalam rangka memuaskan pelanggan. Keempat, penyedia layanan mampu mengidentifikasi dan menindaklanjutkan. Kelima, karyawan dapat termotivasi untuk memberikan layanan yang berkualitas lebih baik. Proses penanganan komplain secara efektif dimulai dari pengidentifikasian dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan merasa tidak puas dan mengeluh. Sumber masalah perlu diatasi, ditindaklanjuti, dan diupayakan agar di masa yang akan datang tidak timbul masalah yang sama. Dalam rangka ini, kecepatan dan ketepatan penanganan merupakan hal yang krusial. Ketidakpuasan bisa semakin besar apabila pelanggan yang mengeluh merasa keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka berprasangka buruk dan sakit hati. Yang terpenting bagi pelanggan adalah bahwa pihak perusahaan harus menunjukkan perhatian, keprihatinan, penyesalan terhadap kecewanya pelanggan dan berusaha memperbaiki situasinya. Oleh karena itu, para karyawan perusahaan, terlebih yang berada pada ini, depan perlu dilatih dan diberdayakan untuk mengambil keputusan dalam rangka menangani situasi seperti itu. Di samping itu, keterlibatan manajemen puncak dalam menangani keluhan pelanggan juga memberikan dampak positif. Hal ini dikarenakan pelanggan lebih suka berurusan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan tindakan untuk memecahkan masalah mereka. Lagi pula, pelanggan akan merasa bahwa perusahaan menaruh perhatian besar pada setiap masalah pelanggannya dan selalu berusaha memperbaiki kekurangannya. Saya Yulia Tiara Putri akan menjelaskan mengenai aspek penting penanganan keluhan nasabah. Yang pertama yaitu ada empati terhadap pelanggan yang marah. Jika seorang pelanggan yang tidak puas sangat wajar bila emosi atau marah. Saat menanggapi kemarahan pelanggan, perusahaan perlu bersikap empati agar situasi menjadi reda dan tidak semakin liar. Yang kedua yaitu ada kecepatan dalam penanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, ketidakpuasan bisa menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi, sehingga kecepatan dalam penanganan menjadi hal yang krusial. Yang ketiga yaitu ada kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya dan kinerja jangka panjang. Yang keempat yaitu ada kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Kemudahan dalam menghubungi perusahaan menjadi sangat penting bila perusahaan memiliki orientasi pelanggan. Metode penyampaian keluhan nasabah. Dalam menangani
pengaduan yang disampaikan nasabah, tentunya customer service harus sudah memahami permasalahan yang diadukan oleh nasabah, agar nantinya dalam proses penanganan tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga nasabah akan tetap loyal dan citra bank pun tidak memburuk. Proses penanganan keluhan dapat dilakukan seperti berikut. Yang pertama yaitu first greeting. Customer service melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nasabah akan membalas sambutan dari CS dan kemudian akan mengadukan keluhannya. Yang kedua yaitu analisis kasus. Setelah mendengarkan keluhan nasabah, CS menganalisa permasalahan nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi terbaik yang akan diberikan CS kepada nasabah. Yang ketiga yaitu penjelasan proses, biaya, dan syarat. Proses penanganan kasus akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja. Apabila sebelum 14 hari kerja permasalahan sudah diselesaikan, maka nasabah akan dihubungi oleh CS. Yang keempat yaitu nasabah melampirkan persyaratan. Setelah CS menjelaskan terkait proses, biaya, dan syarat, kemudian nasabah diminta untuk melampirkan persyaratan tersebut, lalu akan diverifikasi oleh CS. Yang kelima yaitu pengisian form aplikasi keluhan. Setelah verifikasi, CS meminta kepada nasabah untuk mengisi form aplikasi pengaduan. Yang keenam yaitu konfirmasi. Apabila nasabah telah selesai mengisi form aplikasi pengaduan, maka CS akan mengkonfirmasi ulang isi form aplikasi tersebut. Jika nantinya ada yang kurang, maka nasabah diminta untuk melengkapi. Yang ketujuh yaitu input data. Setelah dikonfirmasi dan sudah lengkap, data akan diinput oleh CS ke aplikasi Complain CS dan akan diproses selama 14 hari kerja. Yang 8 yaitu cross-selling. Cross-selling bersifat kondisional. Setelah permasalahan nasabah diselesaikan, CS akan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu lagi. Jika dilihat nasabah telah merasa tenang dan loyal lagi, CS bisa melakukan cross-selling kepada nasabah. Dan yang terakhir yaitu last greeting. Proses selanjutnya yaitu CS dapat mempersilakan nasabah untuk meninggalkan bank dan memberi. Baik, materi selanjutnya adalah standar penanganan keluhan nasabah. Nasabah yang akan melakukan pengaduan atas kerugian yang dialaminya, maka nasabah berhak langsung datang ke setiap kantor bank manapun yang terkait dengan masalah tersebut. Oleh karenanya, nasabah tidak harus melakukan pengaduan di kantor bank yang mana ia membuat atau membuka rekening pertama kalinya. Jika nasabah telah melakukan pengaduan, maka bank akan menjelaskan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan tersebut. Adapun kebijakannya atau prosedurnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penerimaan pengaduan. Yang kedua, penanganan dan penyelesaian pengaduan. Yang ketiga, pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Dalam tahap pertama, bank menerima pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan dari nasabah tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Jika diajukan dalam secara tertulis, maka nasabah wajib menyertakan fotokopi identitas seperti KTP dan dokumen pendukung lainnya seperti kartu keluarga. Adapun jika keluhan tersebut diajukan secara lisan, maka bank harus menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja. Kemudian tahap yang kedua, setelah bank menerima pengaduan tersebut adalah penanganannya dan penyelesaian pengaduan. Di antaranya adalah pengaduan yang dilakukan secara tertulis, maka wajib diselesaikan oleh bank dalam waktu paling lambat 20 hari kerja.
Dan apabila bank mengalami kondisi tertentu seperti nasabah melakukan pengaduan di kantor yang berbeda dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan kantor bank terkait, atau bank perlu melakukan penelitian khusus terhadap transaksi keuangan yang dikeluarkan nasabah, maka pihak bank dapat memperpanjang jangka waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian hasil penyelesaian pengaduan yang wajib bank beritahukan kepada nasabah atau perwakilan nasabah harus memuat informasi seperti nomor registrasi pengaduan, permasalahan yang diadukan, dan hasil penyelesaian pengaduan yang disertai penjelasan dan alasan yang cukup. Kemudian yang tahap terakhir adalah setelah dilakukan penyelesaian, maka bank wajib melakukan pemeliharaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan tersebut. Hal ini dikarenakan bank wajib melaporkan proses penanganan dan penyelesaiannya kepada Bank Indonesia secara triwulanan. Nah, adapun proses pelaporan yang dilakukan Bank Umum kepada Bank Indonesia antara lain: 1. Pelaporan penanganan dan penyelesaian yang disampaikan bank harus sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, jangka waktu pelaporan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya masa laporan. Dan yang ketiga, akan dianggap terlambat apabila bank menyampaikan laporan penanganannya melebihi batas waktu seharusnya pelaporan, namun belum melewati 1 bulan. Yang terakhir, penyampaian laporan penanganan dan penyelesaian disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait serta kantor Bank Indonesia setempat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.